Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam Ekaristi kita merasakan kehadiran secara nyata Tuhan kita Yesus Kristus di dalam komuni kudus yang kita terima. Lalu apa yang kita bisa lakukan ketika kita menjadikan pribadi kita sebagai tabernakel hidup? Beranikah kita bersaksi sebagai orang beriman yang bertuhan, yang tidak hanya merangkai kata tetapi menghidupi apa yang kita imani? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janjimu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon semoga kami selalu menyadari kehadiran Putramu yang membawa damai sejahtera bagi perjalanan hidup kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, pada hari ini di dalam bacaan pertama kita mendengarkan khotbah Petrus yang menceritakan motivasi penolakan orang-orang yang antikristus akan kedatangannya. Tetapi Petrus juga menegaskan bahwa penolakan yang tidak senang dengan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui pribadi Kristus tidak pernah menghalangi kekuasaan Allah. Bahkan kuasa Allah itu mengubah kehinaan hambanya yang menderita karena harus memikul salib dan wafat di salib menjadi kemuliaan. Oleh karena itu, Petrus mengajak kita semua sadar dan bertobat agar dosa kita benar-benar dihapuskan. Jangan justru karena merasa sudah ditebus, karena justru merasa sudah dibebaskan lalu kita dengan seenaknya berbuat kesalahan yang sama. Kita diajak untuk sadar, bertobat, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita di masa lalu. Mari kita bentuk, kita songsong masa depan kita dengan sebuah pertobatan yang nyata, meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Di dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita diajak untuk merefleksikan apa artinya kita hidup sebagai orang beriman. Apakah supaya kita tidak repot-repot di dalam membuat identitas diri kenegaraan kita? Karena di negara kita perlu identitas religius. Ataukah kita beriman supaya tidak ditanya kepada siapa engkau beragama dan beriman? Ataukah hanya karena ingin dipandang sebagai orang religius? Yohanes di dalam surat pertamanya mengatakan dan menegaskan bahwa hidup beriman berarti hidup dengan menghayati ajaran Kristus, yaitu Allah yang adalah kasih. Ketika kita mengakukan diri sebagai anak Allah, maka mestinya kasih menjadi dasar dalam hidup kita. Melakukan kebenaran di dalam hidup kita dan menuruti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam persiaran hidup kita. Benar bahwa Kristus menjadi pepulih dan menebus kita dari kecenderungan dosa kita, dari dosa-dosa berat kita. Tetapi tidak berarti lalu kita sebagai orang beriman bisa seenaknya berbuat dosa. Belajarlah untuk ikut ambil bagian memikul salib dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pada hari ini dari Injil Lukas menyajikan sebuah kisah yang menarik karena mengemukakan kenyataan pengalaman kebangkitan
Bukan hanya pengalaman kebangkitan, tetapi juga berlanjut sampai perutusan bagi para murid. Pengalaman kebangkitan telah membuka hati para murid, dan mereka menjadi mengerti apa isi kitab suci. Pengalaman ini dibagikan oleh para murid yang diceritakan dan dikemas begitu menarik dalam Injil Lukas. Lalu apa maknanya bagi kita di tengah pandemi COVID-19? Apa arti kebangkitan bagi kita? Apakah kita lalu semena-mena dengan ditemukannya vaksin yang bisa mengantisipasi virus COVID-19, lalu kita tidak taat dengan prokes yang ada? Apakah seperti itu arti kebangkitan? Tidak. Arti kebangkitan ialah kita diajak untuk memikul dan mengemban misi Kristus, mewartakan kasih Allah di dalam kreativitas kita, di dalam kemampuan diri kita, di dalam integritas kita sebagai orang beriman. Yesus menegaskan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi kita tidak hanya berteriak tentang pertobatan, lalu kita tidak menjadi pribadi pemaaf. Menjadi lucu ketika kita mengatakan pertobatan, tetapi tingkah laku kita jauh dari pertobatan itu sendiri. Kita menunjukkan dan mewartakan kasih Allah, tetapi kita sulit untuk mengampuni sesama kita. Apa artinya beriman bagi kita? Ingat, di dalam surat pertama Rasul Yohanes sudah jelas dikatakan, beriman berarti hidup di dalam kebenaran dan menuruti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam persiaran hidup kita. Maka dengan demikian kita mengasihi iman kita. Kita terlibat di dalam proses penyelamatan yang Allah rencanakan. Dan akhirnya kehadiran kita bukan menjadi ancaman, tetapi menjadi berkat bagi semua orang. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita sebagai orang beriman harus hidup dan menghidupi apa yang kita imani. Bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena perwujudan iman berarti kita menghidupi, menjalankan kebenaran seturut kehendaknya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.